Hai Ahlan. Cuma mau bilang kalau jangan tertipu dengan usia yang muda, karena kematian tidak menunggu kita tua. Dan jangan tertipu dengan tubuh yang sehat, karena kematian tidak menunggu kita sakit. Dari perkataan itu saya teringat ucapan Ibnu Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah bersumpah dengan waktu, dan manusia pun sepakat bahwa waktu itu berharga. Kalau orang barat bilang time is money, ya kalau orang Arab bilang al-waktu anfasun la ta'ud. Jadi tetap sadar kalau waktu itu berharga, dan kematian itu ada. See you next time. Hey. Hey, Ahlan. Saya bisa katakan salah satu orang yang paling penting dalam kehidupan kita adalah seorang teman. Dalam hari-hari kita pasti kita akan bertemu dengan mereka. Bahkan dari bangun tidur dan tidur kembali pasti mereka ada. Bersyukurlah jika kita mendapatkan teman yang perhatian, baik, dan dia sedih jika melihat kita mendapatkan sebuah musibah. Tapi ada juga teman yang bingunglah mau jelasin bagaimana. Yang jelas, jika kita mendapatkan sebuah musibah atau kesusahan, bukan malah mendoakan, tapi malah bahagia di atas penderitaan kita. Yang lebih menyakitkan, ada juga teman yang sengaja menjatuhkan agar kita gagal di setiap perkara. Allahu musta'an. Nah, nasihat saya untuk teman seperti ini, man hafara hufra waqa'a fiha. See you next time. Hey, Ahlan. Kita mungkin pernah mendengar kalimat jangan. Oh, begini caranya. Kan lagi buat video nih. Gak apa-apa, buatlah. Din. Oke. Jangan marah, santai lah. Oke. Kita mungkin pernah mendengar kalimat jangan pernah menyerah. Sedikit ingin menasihati diri sendiri. Mungkin kita selalu gagal dalam meraih sesuatu. Bahkan setelah gagal kita langsung menyerah tanpa ingin bangkit lagi. Sebuah kegagalan sudah seperti menjadi sunatullah dalam kehidupan. Bisa jadi semua orang yang sukses pernah merasakan itu. Yang paling penting sekarang, jangan pernah menyerah ketika kita masih mampu berusaha. Tidak ada kata berakhir sampai kita berhenti mencoba. See you next time. Ahlan, tadi waktu saya ke pasar, saya lihat semua toko tutup, dan tutup. Kecuali penjual sayur dan buah. Nah, di video kali ini bukan mau jadi pemberita mengabarkan keadaan sudah. Tapi pas beli tomat, penjualnya bilang, manis kan senyumku? Masya Allah. Apa yang menjadi pelajaran di sini? Bahwa senyum adalah kebajikan dan kebaikan yang paling mudah untuk kita lakukan. Asal kita ketahui senyuman itu sangat menular. Dengan satu senyuman bisa membuat orang lain tersenyum. Bahkan senyum itu sendiri adalah sedekah. Terima kasih karena sudah tersenyum hari ini. See you next time. Agar hidup kita lebih semangat dan bahagia, lakukan setiap perkara dengan sepenuh hati, berusaha untuk ikhlas dan ridho, walaupun itu sulit bagi sebagian orang. Seorang ulama berkata,
sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku, karena seringkali berubah-ubah. Jika semangat dan ikhlas kita melakukan banyak hal melebihi apa yang dibayar untuk kita saat ini, maka kita akan meraih sebuah hasil yang luar biasa pada masa yang akan datang. Mulai komitmen hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap hari. Jangan takut melangkah dan yakin pada dirimu. Lihatlah burung yang hinggap di pohon. Dia tidak akan takut terjatuh saat ranting patah karena dia lebih yakin pada kedua sayapnya. See you next time. Sejenak kita kembali memandang diri kita, kembali introspeksi diri. Kita menginginkan sesuatu tapi tidak ingin memulai. Mari bermimpi lebih tinggi, mari optimiskan diri dan terus berusaha sampai kita capai apa yang kita harapkan. Berikan perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin. Forget it. Fokus pada peluang yang ada di depan mata, berikan perhatian terbaik agar kita selalu memiliki tujuan yang kuat dan sukses dalam setiap tindakan. See you next time. Hey, engkau yang selalu menyalahkan keadaan, yang selalu menyalahkan orang lain. Apa yang sebenarnya engkau dapat? Kepuasan? Ditimpa masalah keluarga, orang tua yang disalahkan, dapat masalah perkuliahan, dosen yang kena batu, bermasalah dengan teman juga yang disalahkan. Berhenti dan cukuplah merasa benar, seolah semua salah di mata kita. Sebesar apapun kesalahan yang kita timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kita menyalahkan, maka sedikit pun tidak akan mengubah keadaan dan diri kita. Cukup. Jangan jadi orang yang ingin sukses tapi menjatuhkan orang lain. Ingat, cara kita yang salah. Coba komitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh dalam hidup kita. Dan kita hadapi setiap masalah dengan percaya diri tanpa menyalahkan orang lain. See you next time. Hai, ahlan. Tahu tidak, hobi adalah satu pekerjaan yang selalu kita lakukan jika ada waktu luang. Bahkan kita luangkan waktu untuk itu. Hobi bisa saja menjadi pekerjaan, olahraga, dan lainnya. Sehingga pelaku akan susah untuk meninggalkan. Apapun profesi saya nanti, saya tetap akan membuat video, insya Allah. Tapi, tunggu dulu. Semoga hobi kita bisa menjadi inspirasi dan memberikan kebaikan untuk banyak orang. Misalkan jadilah seorang pemain bola yang selalu menutup aurat dan menjaga akhlak sebagai seorang muslim. Jadilah penulis yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadilah konten kreator yang membangun dan mengajak diri ke arah kebaikan. Terima kasih sudah menjadikan hobi sebagai wadah untuk menyebar kebaikan bagi banyak orang. See you next time. Kalau kita punya satu impian, terus kejar dan jangan putus asa. Optimis dan tetap yakin, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada satu kisah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Seorang anak kecil terlahir dari keluarga sederhana yang sempat putus sekolah setelah SD selama 2 tahun. Karena punya keinginan besar untuk belajar, maka anak ini meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke pondok dan belajar di sana. Tapi qadarullah ibunya tidak mengizinkan. Dan dia nangis, biasalah kan anak SD. Dan setelah orang tuanya berpikir kembali, akhirnya dia mengizinkan. Dan anak itu pun berangkat tanpa ragu. Dengan kesabaran dan keyakinan, akhirnya ia bisa belajar sampai di sini. Jadi, apapun profesi kita sekarang, jangan pernah putus asa untuk menggapai mimpi yang pernah kita impikan. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, baik dari sisi ilmu maupun materi. Ahlan, aktivitas terbatas itulah yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Company, pabrik, sekolah, kuliahan, semua pekerjaan terhenti sementara. Yang kita termasuk dampak dari semua itu, harus berdekap dan membatasi diri untuk tidak pergi kemana-mana. Aktivitas semua dilakukan di dalam rumah. Akhirnya inilah yang terjadi.
Pencitraan banget kan? Terserah. Seorang muslim akan bijak menggunakan waktunya tanpa ada alasan. Membaca buku untuk menambah wawasan dan membaca Al-Quran memang itulah pegangan hidup kita. Rebahan biarlah menjadi asbab untuk kita kembali semangat dalam beribadah dan banyak lagi. Lakukan hal positif dan tetap semangat. See you